Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan mempelajari tentang korelasi. Jadi korelasi itu kalau di Inggris kan correlation, kalau di Indonesia bisa pakai korelasi, atau kalau mau Indonesia lagi bisa pakai istilah hubungan. Ya mohon maaf kalau ada sedikit gangguan suara di kiri kanan ya. Mudah-mudahan bisa terdengar dengan jelas. Nah, baik kita akan masuk ke materi korelasi. Itu materi korelasi itu seperti apa, Pak? Jadi ada fungsinya. Jadi materi korelasi itu mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama itu biasanya korelasi itu digunakan untuk membandingkan dua variabel yang dependen. Variabel yang dependen itu adalah variabel yang satu berkaitan dengan variabel yang lain. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan saya bahas di materi yang berikutnya. Selain itu, korelasi itu digunakan untuk validitas tes. Seperti yang materi yang sebelumnya tentang uji instrumen, kan sampean mencari ya, saya berikan pakai korelasi produk momen yang pakai Excel itu. Sebenarnya itu konsep itu adalah mencari hubungan atau korelasi antara butir item yang satu dengan totalnya. Jadi yang dibandingkan itu adalah butir item yang dicari hubungannya itu butir item yang satu dengan totalnya. Nah, itu kegunaan dari korelasi. Nah, rumusnya mungkin di Excel sudah jelas. Cuma kali ini kita akan menghitung korelasi dengan manual agar pemahaman korelasi yang mahasiswa pahami itu biar lebih jelas. Kenapa saya pilih yang manual? Nah, nanti korelasi itu digunakan untuk melihat pengaruh variabel yang satu dengan variabel yang lain. Cuma korelasi pada tahap pengaruh ini dia menggunakan teori regresi. Minggu depan yang akan saya ajarkan. Nah, gambaran variabel dependen itu seperti ini. Misal, saya selaku guru mempunyai permasalahan. Permasalahannya itu ada di siswa saya, tidak di guru saya selaku guru. Jadi, misal siswa saya itu hasil belajarnya itu sangat jelek. Jadi siswa saya ajar gonta-ganti metode, gonta-ganti materi, gonta-ganti. Kita sudah mau berusaha membuat variasi, tetapi hasil belajar siswanya itu kurang begitu baik. Nah, kita mencari beberapa literatur. Jadi faktor apa saja yang mempengaruhi hasil belajar. Jadi konsepnya itu satu individu, satu orang itu mempunyai beberapa variabel. Oleh karena itu namanya variabel dependent. Jadi variabel yang satu itu berkaitan dengan variabel yang lain, yaitu variabel yang ada pada subjek penelitian kita. Contohnya ini adalah siswa kita. Dia mempunyai hasil belajar. Nah, hasil belajar ini, beberapa teori itu sudah mengemukakan kalau hasil belajar itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Contoh, hasil belajar dipengaruhi oleh motivasi, hasil belajar juga dipengaruhi oleh minat, hasil belajar juga dipengaruhi oleh nilai IQ, hasil belajar dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi intinya hasil belajar ini atau siswa yang kita amati ini dia mempunyai nilai yang lain selain hasil belajar. Jadi dia punya motivasi, punya minat, punya IQ, punya ISQ, punya lingkungan. Jadi hasil belajar itu bisa naik turun karena tidak hanya dipengaruhi oleh gurunya, tapi juga dipengaruhi oleh dalam siswa juga. Mungkin bisa jadi hasil belajarnya itu karena dia merasa galau, termasuk emosional ya, sedang tidak labil, yang seperti Anda itu. Nah, mungkin kasarannya seperti itu. Jadi intinya subjek penelitian yang kita amati, dia mempunyai beberapa faktor selain faktor yang kita teliti. Pada kesempatan ini faktor kita teliti kan hasil belajar. Jadi subjek atau siswa yang kita teliti itu tidak hanya dipengaruhi oleh hasil belajar itu tidak hanya dipengaruhi oleh guru, tapi juga mungkin bisa jadi dipengaruhi oleh faktor yang lain. Yang ini maksudnya. Bagaimana cara menganalisinya? Ya kita akan menggunakan rumus yaitu yang ini. Rumus korelasi produk momen. Rumusnya bisa dibaca atau dilihat nanti di Google Classroom nanti akan saya upload habis ini. Nah, korelasi produk momen ini biasa dikenal dengan nama korelasi Pearson karena produk momen itu penemunya adalah Pearson namanya. Saya lupa nama panjangnya. Jadi kadang ada yang mengatakan dia namanya korelasi produk momen, ada yang mengatakan korelasi Pearson. Nah, nanti nilai RxY karena ini bivariate ya, dua variabel xy. Nanti kalau yang lebih dari dua Pak, materi yang selanjutnya. Jadi hari ini kita masih materi mencari hubungan atau korelasi dua variabel xy. Nah, nilai R ini, nilai R itu adalah nilai korelasi. Nanti nilainya ada tiga, bisa
nilainya positif, setelah dihitung itu nilainya kok ketemu positif, bisa. Bisa juga R-nya bernilai negatif, bisa juga R-nya 0. 0 itu tidak berkorelasi. Apa itu Pak? Korelasi yang positif. Korelasi positif seperti ini. Misal hasil belajar dengan motivasi. Jadi saya membuat contoh hubungan antara hasil belajar dengan motivasi. Yang dinamakan dengan korelasi positif itu adalah seiring. Seiring maksudnya gimana? Kalau hasil belajarnya naik, motivasinya juga naik. Kalau hasil belajarnya turun, motivasinya juga turun. Itu yang namanya korelasi positif. Nah, kalau korelasi negatif itu tidak seiring tapi berlawanan. Jadi, contoh misalkan gini, hasil belajar dengan motivasi. Kalau yang negatif, hasil belajarnya tinggi, motivasinya justru semakin rendah. Kalau hasil belajarnya rendah, motivasinya tinggi. Ini biasanya kalau kita ingin, wah, saya ingin hasil belajarnya tinggi, ya siswanya waktu di kelas itu kita beri motivasi, jangan sampai motivasinya tinggi, kita buat motivasi siswanya jadi rendah. Itu kalau korelasinya negatif. Ini perumpamaan aja ya. Jadi kalau negatif itu berkebalikan nanti. Terus yang kemudian tidak berkorelasi atau R-nya itu kecil sekali, mendekati 0. Nah, kalau R-nya mendekati 0 artinya tidak berkorelasi. Gambarannya seperti ini, kalau tadi hasil belajar dan motivasi, ini mau hasil belajarnya tinggi, mau hasilnya belajarnya rendah, motivasinya tetap saja seperti itu. Atau sebaliknya, kalau mau motivasinya tinggi, entah itu motivasinya rendah, nilainya ya tetap seperti itu. Itu namanya tidak ada korelasi. Jadi kalau tidak korelasi itu nilai R-nya itu sama dengan 0, tidak berkorelasi. Nah, sehingga dari sini kalau tidak berkorelasi berarti faktor atau variabel yang mempengaruhi siswa itu bukan termasuk variabel yang ada hubungannya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Contohnya ini, misal saya selaku guru, saya mengajar matematik atau mengajar statistik lah, itu murid saya nilainya saya mengalami kendala, yaitu siswa itu sudah saya ajar, saya berusaha keras menggunakan berbagai media, berbagai metode, tapi nilainya ya tetap aja pas-pasan. Nah, saya menduga bahwa nilai pas-pasan itu tidak hanya dipengaruhi oleh cara ngajar saya, tapi bisa jadi dipengaruhi oleh dalam diri siswa saya, bisa jadi motivasinya. Jadi mengikuti mata kuliah statistik itu mungkin kaitannya mungkin motivasinya itu tidak menarik. Wah, materinya hitung-hitungan, dosennya juga kayak gini kayak saya ini kurang menarik sehingga motivasinya itu turun. Sehingga menurut saya menduga bahwa hasil belajar ini dipengaruhi oleh motivasi. Nah, bukan dipengaruhi ini, hasil belajar ini ada hubungan atau berkorelasi dengan motivasi. Jadi kalau diambil secara umum, yaitu motivasi ini apakah dia itu mempunyai hubungan dengan hasil belajar. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Langkahnya itu sebagai berikut. Jadi cara menganalisisnya ini sebagai berikut. Nah, kalau tidak jelas saya zoom dulu. Nah, pertama gini, kita membuat hipotesis dulu. Jadi saya tadi dalam soal itu ingin mengkaitkan atau mencari hubungan. Apakah betul toh motivasi itu ada loh hubungannya dengan hasil belajar siswa? Tentunya kalau ada, saya akan dalam mengajar itu prinsipnya itu tidak menggunakan metode yang berlebihan. Tapi ketika saya mengajar itu bagaimana supaya siswa saya itu motivasinya terus meninggi. Jadi saya akan berusaha seperti itu. Nanti kalau memang terbukti ada hubungan. Tapi kalau tidak ada hubungan ya berarti saya harus cari metode yang lain. Itu intinya seperti itu. Nah, terus kemudian setelah itu kita membuat hipotesis. Pertama hipotesisnya ini karena korelasi tadi nilainya R, maka ini saya tulis rho itu kan bentuknya kayak R. Jadi rho sama dengan 0. Tadi kalau ada korelasi sama dengan 0 artinya tidak ada hubungan atau tidak ada korelasi antara motivasi dengan hasil belajar. Hipotesis satunya itu adalah rho tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 berarti ada hubungan antara motivasi dengan hasil belajar siswa. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Kita perhatikan. Datanya itu seperti ini. Jadi sampean akan memperoleh data.
mengambil data motivasi, kemudian mengambil data hasil belajar. Cara mengambilnya gimana, Pak? Biasanya kalau hasil belajar itu muridnya diberikan soal tes. Dari tes itu diperoleh nilai siswa saya ini. Siswa saya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, ada 15 siswa. Nah, kalau hasil belajar ini gimana cara mengambilnya? Bisa pakai wawancara, tapi yang paling umum dia mengambilnya itu pakai angket. Jadi kita memberikan angket yang sudah saya ajarkan sebelumnya, diberikan ke siswa, dapatlah nilai yang ada ini. Jadi ini tidak langsung turun ya. Nah, kita akan mencari motivasi itu apa? Ada hubungan dengan hasil belajar. Nah, cara mencarinya sebagai berikut. Pertama, dari nilai ini itu kita analisis dulu. Kita buat tabel bantuan. Enggak langsung dikerjakan. Tabel bantuan bentuknya seperti ini. Jadi awalnya ada X, ada Y, siswanya ada 15 ya. Ini bisa dilihat 15. Kita membuat tambahan 3 kolom. Kolom pertama adalah X kuadrat. Karena di Excel nggak bisa memberikan simbol X kuadrat, jadi saya beri X petik 2 itu artinya X kuadrat. Kolom kedua itu Y kuadrat, kolom 3 itu XY. Kita harus mencari ketiga nilai ini untuk bisa menghitung korelasi. Nah, X itu apa, Pak? X itu adalah nilai motivasi. Saya simpulkan X. Sedangkan Y itu adalah nilai hasil belajar. Karena hipotesisnya itu ada hubungan antara motivasi dengan hasil belajar. Jadi X dan Y-nya kita sudah memberikan terlebih dahulu. Ini harus tahu dulu sebelum X kuadrat, Y kuadrat, XY itu harus kita cari. Harus tahu dulu X-nya apa, Y-nya apa. Jadi X kuadrat itu adalah nilai motivasi. Semua nilai motivasi kita kuadratkan. Caranya sama dengan, kemudian kolom X kita klik, terus kita beri petik. Petik itu yang kayak caping itu. Nah, kita beri petik, kemudian klik 2. Kita ketikkan 2, enter. Nah, jadinya 9 seperti ini. Nah, ini lakukan dengan cara yang sama. Kita samakan ya, kita geser ke bawah. Nah, biar enak saya taruh di tengah. Kemudian kita mencari Y kuadrat. Kurang lebih langkahnya juga sama dengan kolom Y ini kita klik, kita beri petik untuk menguadratkan, kita klik 2. Terus kemudian kita enter. Jadilah nilainya ini juga 9. Paham dong? 3 kali 3 9, 3 kali 3 9, 6 kali 6 36 sama ya. Nah, ini kita tarik ke bawah juga sampai ke 15. Oke. Sehingga kita punya nilai X kuadrat dan punya nilai Y kuadrat. Nah, ini nggak makan lama kalau pakai Excel. Terus kita cari nilai X dan X kali Y. Berarti kolom X dikali kolom Y. Caranya kita ketik sama dengan, terus kita klik nilai yang ada di kolom X. Kalau kali itu pakai bintang ya. Nah, kita kali itu pakai tanda bintang kayak gini. Nah, kemudian kita ketik lagi, kita klik di nilai Y, terus kita enter. 3 kali 3, 9. Kalau tidak mau, boleh pakai manual. Kita lakukan dengan cara yang sama di bawah ini. Kemudian kita tata. Jadi ini adalah nilai dari X kuadrat, Y kuadrat, XY. Nah, setelah kita tahu, yang kita butuhkan tuh nilai sigmanya. Sigmanya itu adalah nilai jumlahnya. Nah, jumlahnya kurang lebih seperti ini. Saya kecilkan, walaupun kecil ya. Nah, ini sigma X. Cara mencari jumlah itu adalah kita pakai auto sum aja. Ini di sebelah kanan itu ada auto sum. Kita klik aja, klik. Kalau sudah, nah kita klik enter. Jadi kita sudah menjumlahkan ini. Nah, kalau kemudian kita lakukan dengan cara yang sama, kita geser. Jadilah nilainya sebagai berikut. Nah, ini adalah nilai dari total. Kita beri nama total. Ini aja ya, kita beri nama ini total biar lebih enak lah. Kita berikan border aja ya, biar enak. Oke, jadi ada nilai totalnya yaitu 85. Total yang kalau saya kecilkan. Totalnya kolom X atau sigma X itu 85. Totalnya kolom Y atau sigma Y 112. Totalnya kolom Y kuadrat
X kuadrat, yaitu 531, totalnya kolom Y kuadrat, nilainya 904, totalnya kolom XY 661. Jadi total itu adalah sigmanya. Nah, kalau ini sudah, kita akan memasukkan ke dalam sini. N itu adalah siswa. Banyaknya siswa yang diteliti ada 15. Paham ya dari sini? Dari mana Pak? Ya ini jumlah datanya kan ada 15. Kemudian kita cari sigma X. Nah, sigma X nilainya adalah 85. Sigma X itu adalah totalnya kolom X. Berapa nilainya? Nah, kita tulis 85. Terus kemudian kita lihat lagi sigma Y. Sigma Y-nya ternyata adalah 112. Nah, ini. Terus kemudian ini kita cek lagi. Nah, ini Excelnya ini. Terus sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat 531. Kita masukkan. Sigma X kuadratnya 531. Sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat yang ini 904. Jadi kita masukkan ke sini. Ini nilainya adalah 904. Terus sigma XY. Sigma XY itu yang sebelah sini. Sigma XY-nya adalah 661. Jadi sigma XY-nya itu 661. Jadi kita sudah memperoleh nilai N, sigma X, sigma Y, terus kemudian sigma X kuadrat, terus kemudian sigma Y kuadrat, sigma Y. Kita sudah tahu itu semuanya. Nah, kalau sudah, kita akan mencari nilai korelasi. Caranya sebagai berikut. Ya, kita ganti N. N-nya tadi berapa? N-nya itu adalah ya sini 15. Saya kecilkan aja ya, biar nggak toleh. N-nya adalah 15. Kita ganti. Dikali sigma XY. Sigma XY-nya tadi ini 661. 661 dikurangi. Nah, biar ini tidak salah, ini kita kurung dulu. Dikali loh ya, titik itu artinya dikali. Jadi biar ini yang titik ini artinya dikali. Terus kita cari ini sigma X. Sigma X-nya tadi 85. Kemudian sigma Y. Sigma Y-nya 112. Nah, ini dikali juga. Nah, kalau sudah, kita masukkan yang bawah ini N. N-nya itu berapa? N-nya tadi adalah 15 kali sigma X kuadrat. Totalnya kolom X kuadrat. Yang ini. Sigma X kuadrat berarti totalnya kolom X kuadrat. Oh, ini maaf. Ada keliru ya ini. Saya tulis di sebelah sini aja. Sigma X kuadrat. Berarti yang ini. 531. Dikurangi. Nah, yang sering salah ini, tulisan ini, yang ini itu artinya sigma X dikuadratkan. Jadi ini bukan sigma X kuadrat, tapi sigma X dikuadratkan. Sigma X tadi nilainya adalah 85. Jadi ini kita ganti nilainya dengan nilai 85. Nah, lakukan dengan cara yang sama. N-nya itu ya kita ganti 15. Nah, sigma Y kuadratnya ini 904. Kita ganti 904. Terus sigma Y yang ini 112. Ini kita ganti 112 dikuadratkan. Jadi biasanya orang-orang itu yang semisal yang ini, sigma X kuadrat dengan sigma X dikuadratkan, menganggapnya sama, beda. Kalau ini sigma X kuadrat, totalnya kolom X kuadrat. Kalau ini sigma X, jadi totalnya kolom X dikuadratkan. Bukan ini sama loh ya, ini yang sering salah, bentuknya seperti itu. Nah, kalau ini sudah gimana Pak? Ya ini kita selesaikan satu per satu. 15 kita pakai apa? Ya jangan dihitung manual, kita pakai bantuan kalkulator. Kita tulis sini. Pertama kita tulis dulu. Ini 15 kali 661. 15 kali dikali 661. Hasilnya sama dengan ini 9015. 9915. Kita ganti ya ini 9915. Oke, sekarang kita hitung ini 85. Kita clear dulu. Kita hitung 85
dikali 85 dikali 112. Hasilnya adalah 9520. Jadi kita ganti. Nilainya kita ganti ini. 9520. Intinya itu kalau menghitung statistik itu adalah kuncinya itu telaten. Jadi harus ya sedikit-sedikit lah. Kita ngalir aja lah, suruh ngali ya kita kali, suruh ngurangi kita ngurangi. Toh ada kalkulator. Jadi tidak usah khawatir. Ini 15 dikali, titik itu kali loh ya. 15 kali 531. Oh, sebentar. Ini lebih enak. Ini saya pindah ke ya udahlah. Harusnya ini saya pindah, saya rawat aja. Nah, ini saya redo dulu. Nah, kita taruh di belah bawahnya aja ya. Tadi saya lupa tadi. Coba kita cek lagi. Ini tadi nilainya adalah, coba kita cek di history. Ini yang pertama 9520 ya. 9520. Nah, ini. Terus hasil kalinya tadi, oh maaf, 9915 ya. 9915. 9915, kalau ini 9520. Yang bagian bawahnya itu 9520. Nah, tinggal kita cari ini. 15 kali 531. 15 kali 531. 15 kali 531. Hasilnya sama dengan ini. 7965. Jadi kita ganti yang ini. Inilah ya, kita ganti yang sebelah sini, kita ganti dulu. Kita ganti apa tadi? Lupa aku. Mohon maaf ya, ini agak lama ya. 7965. 7965. Terus kemudian sigma X dikuadratkan, berarti 85 kuadrat. 85 kuadrat ya ini. 85 dikali dengan 85. 85. Hasilnya sama dengan 7225. Nah, ini kita ganti. Kita ganti 7225. Berikutnya N. N-nya itu tadi kan 15 kali 904. Nah, ini kita ganti. Ganti ya, 15 kali 904. 15 dikali 904. Hasilnya sama dengan 13560. Ini kita tulis di sini. 560. Betul ya? Coba kita cek tadi history. 13560. Betul. Terus kemudian ini 112 dikuadratkan. 112 dikali 112. Hasilnya adalah ini. 12.544. Jadi kita ganti yang ini 12.544. 12.544. Sudah selesai Pak? Belum. Jadi ini masih kita lakukan perhitungan. Sampai kapan? Ya nanti sampai ketemu hasil akhirnya. Susah banget Pak. Ya kalau di ini harus pokoknya intinya itu harus sabar, telaten, seperti saya. Jadi pokoknya suruh ngurangi ya kurangi aja. Kita kurangi ya ini. 9915 dikurangi dengan 9520. Hasilnya adalah, betul ya, 395. Nah, ini kita cari ini, kita ganti 395. Terus kemudian bawahnya ini tinggal kita cek 7965. Bawahnya ya. Dikurangi 7225. 7965 dikurangi dengan 7225. Hasilnya sama dengan 740. Jadi nanti ini kita ganti dengan 740 dikali ini, kita hitung lagi, 13560 dikurangi dengan ini 12544. Hasilnya adalah ini 13560 12544. Hasilnya 11
1016. Nanti kalau ada keliru-keliru dibetulkan ya, 1016. Atau di komen di kolom komentar di video YouTube. Nah, biar tahu ya, kadang-kadang juga saya manusia, kadang mungkin loh perhitungannya ada yang keliru. Nah, kalau sudah seperti ini sudah selesai. Belum, bawahnya itu masih ada akarnya dan belum dikalikan. Ya, kita kalikan lagi lah. Nah, coba kita kalikan ini. 740 dikali dengan 1016. Jadi kita kalikan ini. Nilainya adalah sama dengan 75, ini hasilnya 751840. 751840. Nah, sudah selesai Pak? Belum, ini masih kita akarkan. Nah, jadi masih kita akarkan. Nilainya sama dengan berapa? Nah, akan kita bulatkan dalam 2 digit angka aja di belakang koma. Nah, ini kita akarkan. Ini ya, diakar pakai ya ini, akar hasilnya ini 867,087. 867,087. Nanti hasilnya ini adalah ini. Hasil akarnya lah ya. Hasil akarnya kita ganti. Apa saya? Berapa tadi? 867087. 867,087. Boleh 2 digit angka, boleh. Nah, sudah, tinggal sedikit. Ya, ini kita apa namanya? Kita bagi 395 dibagi mana itu? Dibagi dengan 867,087. Ini nilainya adalah ini 0,4555. Jadi nilainya itu kalau dikontrol nilainya adalah 0, kita bulatkan 4 digit aja ya, 0,4555. 5-nya 3 kali, 0,45555. 5-nya 3 kali ya. Baik, sementara itu dulu. Jadi kita sudah memperoleh nilai R. R-nya nilainya bisa dilihat di slide saya, di catatan saya. Nah, kalau R sudah, kita akan mencari nilai dari R ini. Berikutnya kita akan menentukan H0 ini jadi diterima atau ditolak. Bagaimana syaratnya? Syaratnya itu H0 ditolak apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. R hitung, hasil perhitungan kita sudah. Sekarang kita mencari R tabel. Caranya lihat di tabel yang sudah saya berikan di Google Scholar. Di Google Classroom. Nah, pertama perhatikan N. N itu adalah banyaknya siswa atau banyaknya subjek penelitian kita. Terus kita akan menggunakan yang 5%. Jadi saya tekankan karena jenisnya sosial, kita milih yang 5% atau 1%. Tapi saya kecenderungannya suka yang 5%. Kita cari N-nya 15. Oh, ini. Berarti R tabelnya 0,514. Paham? Jadi R tabelnya itu 0,514. Nah, tadi kita tulis di sini R tabelnya berapa nilainya? Nah, R tabelnya itu ketemulah nilai R tabel. Saya tulis sini R tabel nilainya sama dengan dari tabel ya. Dari tabel ini R tabelnya itu 0,514. Karena N-nya ada 15 ya. 0,514. R tabelnya ini. Salah. Enggak cat. Ketemunya R tabelnya 0,514. Nah, ini ketemu R tabel. Nah, kalau begitu H0 diterima apa ditolak? Jadi kita cari R hitung itu tadi nilainya sama dengan 0,4555. Nah, sedangkan R tabel nilainya itu sama dengan 0,514. Nah, kalau begitu lebih besar mana? Jawabannya adalah lebih besar R tabel.
Kalau begitu H0 diterima atau tidak? Ternyata H0 diterima. H0 berarti tidak ditolak. Nah, dari kesimpulannya, berarti H0 itu diterima. Nah, kalau H0 diterima, itu artinya gimana? Artinya dugaan kita itu keliru. Nah, ini saya berikan contoh yang keliru. Nanti kalau contoh senantiasa ditolak, nah, Aman bingung lah. Kadang itu penelitian itu tidak semuanya berhasil. Kadang ya ada yang dugaan kita itu kadang yang keliru. Nah, kalau keliru gimana ya nggak masalah. Nah, berarti ini dugaan kita kan keliru. Berarti kesimpulannya gimana? Tidak ada hubungan antara apa tadi? Antara tidak ada hubungan antara ini motivasi dengan hasil belajar siswa. Jadi kesalahannya seperti itu. Jadi kita terkadang di penelitian itu tidak harus semuanya H0 ditolak. Tapi kadang-kadang H0 ditolak. Nah, diterima, kadang H0 ditolak. Itu berarti kita dalam selaku peneliti itu kurang begitu pandai dalam menduga atau dalam mengelola metode penelitian. Nah, mungkin seperti itu gambarannya. Baik, ini yang metode ini namanya uji korelasi. Jadi saya simpulkan, uji korelasi itu digunakan untuk mencari hubungan antara motivasi dengan hasil antara dua variabel. Misal dalam contoh saya itu motivasi dengan hasil belajar siswa. Nah, nanti kita akan menentukan apakah keduanya itu ada hubungan. Nah, perlu diingat dalam data ini subjeknya itu sama. Jadi siswa A nilainya motivasinya 3, hasil belajarnya 3. Nah, ini contohnya ini. Nah, kalau kita sudah memperoleh data, langkah-langkah untuk menguji korelasi, langkahnya sebagai berikut. Pertama, buat hipotesisnya terlebih dahulu. Nah, kalau hipotesisnya sudah, identifikasi awal datanya. Yang diidentifikasi nggak banyak, cuma N, sigma X, totalnya kolom X, totalnya kolom Y, dan lain-lain. Ini mudah banget. Setelah itu, kita memasukkan ke rumus korelasi yang sudah saya berikan juga. Nah, kalau ini kita membutuhkan ketelatenan dan kesabaran. Nah, kalau tidak telaten tidak sabar, menghitungnya ini kurang teliti. Nah, setelah itu kita mencari R, kita mencari R tabel. Tabelnya itu dari ini, tabel uji korelasi. Nanti akan saya upload juga ini di Google Classroom. Nah, setelah itu, kemudian, salah lagi deh. Kemudian setelah itu, baru kita mencari ini. Setelah mencari R tabel, kemudian menentukan diterima atau ditolak dengan cara ini. R hitung lebih besar dari R tabel. Kemudian baru H0 diterima atau ditolak. Baik, nah, kesimpulannya seperti itu. Sementara itu dulu dari saya untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.